Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Nur Aini dari SDN Pasar Baru 3 Kota Tangerang. Di sini Ibu akan mengajarkan kalian tentang materi pendidikan agama Islam. Ibu mengajar di kelas 6 dengan pendalaman materi yaitu berbaik sangka. Sebelum pendalaman materi, kita akan mempelajari tentang karakter profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, yaitu memiliki sikap berbaik sangka kepada sesama sebagai implementasi dari pemahaman KS Al-Hujurat ayat 49. Yang kedua, yaitu dapat mencontohkan sikap berbaik sangka kepada sesama sebagai implementasi dari pemahaman KS Al-Hujurat ayat 49. Yang pertama, kita langsung ke materi ya anak-anak, yaitu arti berbaik sangka. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata sangka artinya duga atau taksir. Berbaik sangka adalah menduga yang baik terhadap sesuatu. Seorang siswa harus selalu berbaik sangka atau berpikir positif terhadap orang atau teman. Berpikir positif adalah perilaku terpuji. Lawan kata berbaik sangka adalah berburuk sangka atau prasangka. Siswa yang baik akan menghindari prasangka buruk terhadap orang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam KS Al-Hujurat ayat 49 berfirman, artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan yang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang. Nah, di sini kita akan mencermati cerita berikut ini ya, tentang berpikir positif. Pada zaman dahulu, ada seorang raja yang setiap pergi berburu selalu ditemani oleh seorang sahabatnya yang terkenal dan ketakwaannya. Tiap kali raja menemui sesuatu yang tidak mengenakan, sahabatnya selalu berkata, semoga itu baik, insya Allah. Kata-kata ini selalu diulang-ulang pada setiap kejadian yang secara lahir adalah kejadian buruk pada suatu hari saat sang raja berburu bersama sahabatnya. Jari raja terkena tombak dan terpotong. Si sahabat berkata, semoga itu baik, insya Allah. Raja marah dan memerintahkan pengawalnya untuk memenjarakan sahabatnya. Saat pengawal ditanya, apa yang dikatakannya saat kalian menutup pintu penjara? Pengawal menjawab, ia hanya mengatakan, semoga ini baik, insya Allah. Suatu ketika, raja pergi berburu lagi tanpa ditemani sahabatnya. Ia tersesat di hutan. Di hutan tersebut terdapat sekelompok orang yang menyembah berhala dan tiap tahun mengorbankan orang kepada berhalanya tersebut. Raja pun ditangkap oleh kelompok tersebut. Namun saat diperiksa, didapati jari raja tidak lengkap. Mereka pun menolak mengorbankannya karena korban harus dalam kondisi sempurna. Kemudian raja dilepas dan ia kembali ke istananya. Akhirnya raja menyadari kebenaran ucapan sahabatnya.
Sahabat raja tersebut dikeluarkan dari penjara. Raja bertanya, ketika engkau mengatakan semoga itu baik, insya Allah. Saat jariku terpotong, aku menyadari bahwa kebaikan itu adalah aku tidak jadi disembelih untuk berhala karena fisikku tidak sempurna. Sekarang saat engkau di penjara, apakah kebaikan itu? Sangat hebat menjawab, andaikan saat itu saya bersamamu, mereka akan menyembelih saya sebagai penggantimu. Jadi jika kamu mendapat kejadian buruk, ucapkan semoga ini baik atau insya Allah, karena boleh jadi kamu membenci suatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai suatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. KS Al-Hujurat Al-Baqarah ayat 2. Oleh sebab itu, jangan pernah beranggapan Allah Subhanahu wa Ta'ala meninggalkanmu dan tidak sayang kepadamu saat kamu mendapat cobaan atau musibah atau sesuatu yang tidak menyenangkan. Nah, sekarang yang kedua, contoh berbaik sangka. Setelah kita memahami makna berbaik sangka, marilah kita cermati contoh-contoh perilaku berbaik sangka berikut ini. Yang pertama, tanpa curiga, Ahmad meminjamkan uang jajannya kepada Karim untuk membeli buku. Yang kedua, Kamila menerima peraturan orang tuanya untuk bangun pagi agar bisa sholat subuh berjamaah dan membersihkan tempat tidur sendiri. Yang ketiga, Karlina menerima aturan orang tuanya untuk mengikuti les privat mengaji di rumah, walaupun ia tidak keluar rumah setelah pulang sekolah. Yang keempat, Herman memahami sahabatnya Zakaria yang tidak ikut piknik ke Taman Mini Indonesia Indah atau TMII karena ternyata Zakaria harus mengikuti ujian renang. Dari cerita tersebut, kita dapat memahami ke dalam rangkuman. Yang pertama, husnuzon atau berbaik sangka baik kepada sesama manusia, terutama kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan kita. Misalnya, jika kita mendapat ujian hidup, kita harus berprasangka baik terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, prasangka atau negatif itu dosa. Misalnya, mencari-cari kesalahan orang lain dan bergunjing, karena bergunjing diibaratkan seperti kita memakan daging saudaranya yang sudah mati. Demikianlah materi hari ini yang Ibu sampaikan kepada kalian semua. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.